berpasrah sebagai hamba Tuhan. Iya, itu betul. Iya, iya betul Pak Lukas. Jadi Tuhan ingin seperti itu. Iya, Pastor. Ya, Pak Lukas tetap ya renungkan firman Tuhan. Siap, Pastor. Tapi itulah kekuatan bagi Pak Lukas ya. Nanti saya kepingin untuk kita bisa bicara banyak ya Pak Lukas ya. Siap, Pastor. Oke. Kesia kapan lulus kuliahnya? Kesia bulan-bulan ini dia tadi kemarin dia bikin apa? Bikin skripsi terus Ya. lagi dicek karena dia harus apa? Karena harus di ini dulu apa dosennya, dosen pembimbingnya. Oh iya, Dia revisi lagi, ada yang kurang-kurang mengenai skripsinya. gitu ya. Terus bulan Juli dia harus itu apa? Mau ikut magang dulu, Pastor. Oh gitu. Dia diterima di PMI di Hmm, Surabaya selama 3 bulan. iya. Ya, semoga apa lancar skrip apa magangnya. Ya, kami doakan ya biar lancar ya. Kita doakan. Ya, Mak. Sama skripsinya itu dia mengenai mengenai itu apa? Humasnya Bank Indonesia di Nusantara, tapi kata dosennya kamu berarti harus ketemuin orang BI di Jakarta. Oh gitu. Iya, iya, iya. Makanya waduh, saya jadi berpikir juga ya mudah-mudahan dapat orang BI-nya yang di Jakarta supaya bisa membantu bikin itu laporan mengenai Ya. humasannya Bank Indonesia itu. Oh iya. Iya Pak Lukas. Ini saya kirim ya ke Pak Lukas ini. Oh siap, Pastor. Ya. Iya. Ya, kita bisa langsung mulai. Ya sebentar, Pastor. Ya, kita bisa langsung mulai ya. Itu sudah masuk ya Pak Lukas ya? Ya sudah, Pastor. Sudah ya? Oke, sip. Ya. Oke, kita mulai aja, Pastor ya. Ya, langsung ya. Oke, Shalom, Bapak Ibu Ya, terkasih dalam shalom. nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Kita boleh ada sebagaimana ada ini semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin percaya bahwa hari ini kita mengundang kuasa Roh Kudus hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Juga demikian di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Sabtu 13 Mei tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Host Pak Lukas, saya sendiri, worship leader pembicara yaitu Pastor John Sarbunan, MA, doa propetik Bapak Bro Tikoli dari Jerman, pengumuman Ibu Keisha Wilican dari Hong Kong, doa berkat Pastor John Sarbunan, MA, dan selesai. Amin. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pada ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Haleluya, Segala Yesus. puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan Ya, kami. Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau bersama-sama untuk datang, duduk di bawah kaki-Mu, untuk bersama-sama datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Ini satu keinginan dan kerinduan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan.
Kiranya kuasa-Mu yaitu Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi di dalam setiap roh kami, di dalam Ya, jiwa dan tubuh kami ini Tuhan. Bangkitkan semangat roh kami, biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam roh kami Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan, muliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan Tuhan. Tolong ya Tuhan, urapi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Kau pun juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu membangunkan kami, jemaat-jemaat-Mu pagi-pagi ini untuk ya, bersama-sama memuji, menyembah, muliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami mau banyak belajar akan dari teladan-Mu. amin. Seperti Bu Tuhan, pagi-pagi sekali Kau sudah bangun, dan Kau berdoa, mencari hadirat-Mu, ya Bapa, maka Kau hadir, ada juga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tabibsan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur, dan kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John untuk memimpin worship leader pada ibadah pagi hari ini. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan ya. Haleluya. Oh haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tak ada satupun luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, sampai selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari katakan ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Bersama katakan haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mari bersama katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Oh, glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Oh, hallelujah. 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 Puji. Oh, sekali lagi dan kita sembah Dia. Hallelujah. Hallelujah. Puji. Oh, puji namamu. Puji Tuhan. Sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. We worship You, my Lord. Oh, we worship You, my King. Forever we worship You, my Lord. Forevermore. We worship You, my Lord. We worship You. We worship You, my Lord and King. We worship You. We worship You. We worship You, my Lord and King. We worship You. We worship You. Jesus, we worship You forevermore. Hallelujah.
Jesus, we love you. Jesus, we need you. Hallelujah. Kidalabayadaba, sidalabayadaba. We worship you. We worship you. Haleluya Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun akan berdoa untuk firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Pendeta. Yes. Shalom buat kita semua. Yes, shalom. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan buat kami di saat ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang telah membawa kami dari malam kegelapan, kami ada di hari baru di hari ini. Dan waktu yang terindah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan di saat yang indah ini kami diam dan Tuhan akan berbicara buat kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua hamba-Mu yang Tuhan pakai. Berikan hikmat, kuasa, pewahyuan yang datang daripada Tuhan supaya hamba-Mu boleh dapat menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini. Semuanya berasal daripada Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Kami yang mendengarkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu mengerti, kami mampu menyimpan, bahkan kami mampu memperlakukan dalam hidup kami supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, terima kasih Ibu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah sekali ya pagi hari ini untuk kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke, shalom buat kita semua. Selamat datang teman-teman semua ya sudah berkumpul. Pagi hari ini kita dengan sukacita kita percaya bahwa Tuhan ada ya di tengah-tengah kita semua. Dari mana kita tahu saat kita menghadirkan Dia di dalam pujian dan penyembahan ya pada pagi hari ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat sebuah tema yang saya angkat di pagi hari ini. Doakan supaya semua bisa lancar ya, karena memang kondisinya faktor cuaca sehingga mengakibatkan signal agak sedikit terganggu. Tapi saya berdoa supaya pagi ini semua kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Haleluya. Oke. Mari kita akan lihat satu tema yang saya angkat di pagi hari ini, yaitu ya, ingatlah yang terpenting. Saudaraku, kita perlu dalam kehidupan ini kita membuat sebuah klasifikasi ya, yang mana yang penting dan kemudian terpenting, bahkan yang kurang penting dan tidak penting, saudaraku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang tidak penting, kurang penting, penting, dan yang terpenting. Bahkan yang lebih seru lagi, sangat amat terpenting. Nah, itu sudah memang kelasnya paling atas itu. Itu urutannya yang memang benar-benar paling tinggi sudah. Selesai kesan Tuhan, tapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau, saudaraku. Kita ingatlah yang terpenting, saudaraku. Ya. Yang terpenting itu apa, saudaraku? Melebihi yang penting, melebihi yang kurang penting,
dan yang tidak penting, saudaraku. Nah, mari kita lihat satu nats bacaan Alkitab pada pagi hari ini, dan nanti sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Lukas akan membantu saya ya untuk membacakan firman yang akan saya sampaikan pada pagi ini dari Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin. Kenapa orang menjadi lemah dan putus asa? Karena dia tidak ingat akan Tuhan. Yang dia ingat masalahnya, yang dia ingat adalah perbuatan orang lain kepada dirinya, yang dia ingat adalah perkataan orang lain terhadap pada dirinya, yang dia ingat tentang kejadian-kejadian masa lampau, masa lalu, sehingga itu membuat dia menjadi lemah dan putus asa. Saudara kasih Tuhan, orang menjadi lemah dan putus asa itu kenapa? Karena mereka tidak ingat kepada Tuhan. Nah, kalau sekiranya mereka ingat kepada Tuhan, saya percaya mereka tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, dalam kehidupan ini, saudaraku, kita sedang bergumul, kita menjalani perjuangan hidup ini, saudaraku. Yang namanya masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, kesesakan, air mata, itu pasti ada di dalam kehidupan kita semua, saudaraku. Siapa bilang orang hidup tidak ada masalah, saudaraku? Siapa bilang orang hidup tidak mengalami pergumulan, pencobaan? Siapa bilang orang hidup ikut Tuhan itu lancar-lancar saja, semua baik-baik saja, tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Cuma bedanya dengan orang dunia apa, saudaraku? Orang dunia pada saat dia mengalami masalah dalam persoalan, dia menjadi lemah dan putus asa. Itulah sebabnya tidak banyak dari mereka yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri, saudaraku, ya. Dan ini yang paling konyol, saudaraku. Namun kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, meskipun dalam persoalan, dalam pergumulan, sampai pada satu titik kita bisa lemah dan putus asa, kita bisa bangkit lagi, saudaraku, ya. Nah, inilah yang Tuhan mau, supaya kita tidak lemah dan putus asa. Itu bagaimana? Lihat ayat ini ya, kalimat ini dimulai dengan sebuah kata yang indah sekali. Ingatlah selalu akan Dia. Artinya apa? Jangan lupa Tuhan. Ojo lali, saudaraku, ya. Orang kalau lupa itu bahaya. Satu contoh, ketika kita masak air panas, ya, dan kita ngobrol dengan tetangga, air itu panas dan mulai mendidih, saudaraku. Karena api kita lupa matikan, saking asik ngobrol dengan tetangga, akhirnya tanpa terasa kompor meledak. Saudaraku, LPG akan mengeluarkan api, dan itu mengakibatkan kobaran. Bagi rumah kita terbakar habis. Itu kenapa? Karena lupa matikan kompornya, saudaraku. Ya, itu satu contoh. Nah, hari ini saudaraku, Tuhan ingin supaya jangan kita sampai melupakan Tuhan. Kita ingat dalam hidup ini kita butuh Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Saat kita lemah, Dia kuatkan. Saat kita susah, Dia hiburkan. Bahkan saat kita sakit pun, Dialah yang menyembuhkan kita. Meskipun sudah berobat ke dokter, tak kunjung juga sembuh. Obat sudah minum, belum juga sembuh. Tetapi tetap terus ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Nah, itu adalah pengharapan kita. Dan saya percaya Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan. Katakan amin. Haleluya. Oke, shalom. Pastor Cornelis Ismail sudah bergabung ya bersama dengan kita. Oke, saudara-saudaraku, hati kita akan damai dan tenang bila apa, saudara-saudara, kita ingat akan Tuhan, ya, dan perbuatan ajaibnya bagi kita. Saudaraku, rahasia membuat kita makin bergairah cinta Tuhan, makin semangat ketika kita ingat akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya. Waktu aku sakit, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Waktu aku dalam persoalan beban berat, rasanya aku sudah nggak kuat lagi. Ternyata di situ Tuhan memberikan aku pertolongan sehingga aku bisa melewati semua persoalan ini dengan baik dan aku keluar sebagai seorang pemenang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, rahasia hati kita bisa damai dan tenang bila kita ingat akan Tuhan, kita ingat akan perbuatan Tuhan.
Namun tatkala kita ingat akan perbuatan orang yang mempermalukan, merendahkan kita, yang menghina kita, bahkan orang yang memperlakukan hal yang tidak baik kepada kita, kita menjadi orang yang akhirnya menjadi sakit hati, menjadi orang yang dendam, menjadi orang yang penuh kepahitan, kebencian, sehingga akibatnya membuat kita bisa lemah dan bahkan putus asa. Nah, hari ini kira-kira saudara mau ada di posisi yang mana? Saya berdoa supaya saudara ada di posisi sebagai orang-orang yang selalu ingat akan Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari ini ingat akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya? Lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Ayat ini saudaraku, Tuhan bicara kepada kita bahwa kita ingat akan Dia. Siapa Dia? Itulah Yesus ya. Coba kita perhatikan. Yesus yang mana saudaraku? Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari siapa? Dari pihak orang-orang berdosa. Yesus saja sudah mengalami ini. Orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan orang menghujat dia. Katanya engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib itu. Yesus diam, saudaraku. Dia tidak banyak komen, saudaraku. Ya, dia tidak komplain. Tapi saudaraku, itulah dia memberikan teladan yang baik. Sehingga ketika kita ingat Yesus yang demikian menderitanya di kayu salib, bahkan sebelum naik ke atas kayu salib, dia pun sudah disiksa, didera, saudaraku. Dicambuk luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dipaku kedua tangan kakinya, saudaraku. Bahkan ditusuk lambungnya pada saat dia ada di atas kayu salib itu. Saudaraku, penderitaan Yesus luar biasa. Nah, hari ini apa yang membuat engkau menderita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Supaya ketika engkau mengalami penderitaan, engkau tidak lemah dan putus asa. Kenapa? Karena engkau ingat akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, rahasia kita bisa menjadi orang yang ingat akan Tuhan itu, saudaraku, ada 3 rahasia ini ya. Kita akan pelajari, kita dapat lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-43 sampai 45. Saudara, ada 3 kebenaran pada orang yang ingat akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita bisa ingat akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya dan siapakah dia itu. Yang pertama, dia adalah orang yang mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti pergerakan misi awal dari pelayanan Yesus ke Galilea. Nah, lihat Yesus waktu di Galilea, disitulah awal pelayanan dia. Dia memanggil murid-muridnya, walaupun latar belakang mereka sebagai nelayan penjala ikan, saudaraku. Situ awal pelayanan Yesus di Galilea. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 43. Yohanes 4 ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Amin. Amin. Dan setelah 2 hari itu, apa yang terjadi setelah 2 hari itu? Yesus berangkat dari sana. Dari mana, saudaraku? Itu dari Samaria. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah mengadakan satu penginjilan kepada seorang wanita yang hidup dalam dosa perzinahan, percabulan. Dia sudah punya 6 suami. Dan wanita ini bertobat, lalu dia akhirnya bawa satu kota, satu kampungnya untuk datang pada Yesus ya. Dan mereka minta Yesus tinggal di Samaria 2 hari bersama dengan mereka. Baru setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana, dari Samaria ke Galilea. Ada apa di Galilea? Yesus kembali ingat akan pelayanan awal pelayanan dia, saudaraku. Ya, saya bersama Pastor Cornelis ini kami bertumbuh dari satu wadah, saudaraku, yang telah banyak menginspirasikan kami dalam pelayanan itu, saudaraku. Itu awal kami pelayanan di situ, saudaraku. Dan indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi orang yang saudara kasih Tuhan, dia ingat akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya Tuhan, dia mengikuti pergerakan. Allah kita terus bergerak, dia nggak berhenti bergerak, saudaraku. Ya, ini adalah misi awal dari pelayanan Tuhan Yesus ke Galilea, saudaraku. Jadi dia kembali lagi ke tempat asal pelayanan dia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak lupa, saudaraku. Nah, terkadang ada orang yang sudah sukses, tapi dia lupa dari mana awal dia, saudaraku, diangkat oleh Tuhan. Ya, dia bagaimana dia dibentuk, dia dipersiapkan. Jangan melupakan, saudaraku, pada saat awal-awal kita mulai melayani Tuhan, saudaraku. Di mana kita bertumbuh, kita tidak lupa itu, saudaraku.
Bila lupa akan Tuhan dan perbuatan ajaibnya Tuhan. Ya, ini rahasia yang pertama. Kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapa orang yang tidak melupakan Tuhan dan perbuatan ajaibnya? Yang kedua, dia adalah orang yang menyambut apa, saudaraku? Menyambut kehadiran Yesus yang mengerjakan segala sesuatunya. Ya, Yesus mengerjakan segala sesuatu, apa saja yang Yesus lakukan, dia kerjakan itu. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 45. Yohanes 4 ayat 45. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Maka setelah ia tiba di Galilea, waktu Yesus tiba di Galilea, apa yang terjadi? Perhatikan ini. Orang-orang Galilea pun menyambut dia. Kata menyambut dia ini penting, saudaraku. Artinya apa? Jangan menolak akan kehadiran Tuhan. Sambut Yesus yang mengerjakan segala sesuatu. Saudara perhatikan apa yang terjadi di Galilea, saudaraku, ya, di Kana pada waktu itu. Yesus pertama kali membuat mujizat itu di Kana, saudaraku. Mujizat apa itu? Air berubah menjadi anggur, saudaraku. Itu mujizat yang pertama kali Yesus kerjakan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita lihat mujizat pertama bukan Yesus bangkitkan orang mati, celikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, bahkan mulut yang bisu pun dia bisa berbicara. Itu bukan yang pertama kali. Tapi yang pertama kali Yesus lakukan, dia mengubahkan air yang biasa dipakai, dipersiapkan untuk mencuci kaki para tamu-tamu, baru setelah itu suatu air itu berubah menjadi anggur, saudaraku. Bahkan anggur lebih manis, lebih nikmat dari yang sebelumnya disediakan oleh tuan pesta itu. Saudara, artinya apa, saudaraku? Tuhan hadir. Dia membuat mujizat di dalam perkawinan, saudaraku, ya. Siapa bilang dalam perkawinan tidak ada masalah? Ada masalah. Tetapi Yesus karena dia diundang, dia hadir di situ. Dan dia buat mujizat. Oleh sebab itu orang-orang yang melihat mujizat itu ketika Yesus kembali ke Galilea, mereka pun menyambut Yesus. Nah, saudara lihat ya, respon seseorang kepada Yesus itu menentukan apa yang dia dapatkan. Pada waktu Yesus ada di Nazaret, di tempat di mana dia dilahirkan, dibesarkan, saudaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang punya responnya, saudara, mereka punya respeknya tidak baik, ya. Bahkan mereka menganggap Yesus itu anak tukang kayu, saudara-saudara, ya. Ayah ibunya mereka kenal bernama Yusuf, ayahnya bernama Maria, ibunya, dan saudara-saudara mereka tahu, sehingga mereka kurang respon kepada Yesus. Akibatnya apa? Tidak ada satu mujizat pun yang Yesus lakukan di Nazaret. Tapi saudara lihat di daerah-daerah lain, di Galilea, di Kapernaum, di Betania, orang mati bangkit seperti Lazarus, saudaraku. Wow, banyak, saudaraku. Di kolam Bethesda, orang yang lumpuh pun berjalan, Bapak Ibu, banyak sekali. Saudaraku, kenapa? Karena mereka bagaimana meresponi Yesus. Mereka menyambut kehadiran Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan buat kita semua pada pagi hari ini. Keputusan kita, respon kita itu menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau engkau respon kepada Tuhan biasa-biasa, hasilnya engkau terima, yang engkau dapatkan biasa-biasa. Tapi sebaliknya kalau engkau respon kepada Tuhan, kehadirannya dengan begitu antusias seperti orang-orang Galilea, mereka menyambut Yesus yang mengerjakan segala sesuatu. Wow, ada sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara saya. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan ingin melakukan banyak mujizat ajaib bagi semua orang yang benar-benar menyambut kehadiran Dia. Saudaraku, kalau Yesus hadir, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi dokter, mustahil bagi orang percaya, yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 ya. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, apa rahasia Bapak Ibu? Orang yang ingat, saudara, hal yang terpenting, saku. Orang ingat yang terpenting, yang ketiga itu apa?
Mari kita lihat ini yang ketiga, saudaraku. Dia adalah orang yang mengingat akan mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan di Kana di Galilea. Ya, kita lihat ayatnya kembali ke ayat 46. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat apa? Air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Yang namanya masalah itu pasti semua orang punya, ya, termasuk sakit ini, saudaraku. Siapa yang sakit? Ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Saudaraku, Yesus sangat peduli. Dia care dengan orang-orang yang menderita, termasuk orang yang sakit ini, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu sekalian, menurut saudara, pada saat Yesus tahu di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit, kira-kira menurut saudara, Yesus sembuhkan nggak? Pasti sembuhkan. Kenapa? Karena orang di Kana, mereka menyambut Yesus dengan luar biasa. Orang di Kapernaum, mereka menyambut Yesus luar biasa. Ya, begitu antusiasnya. Dan mujizat itu terjadi. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat sesudahnya, ya, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, ingat yang terpenting, saudaraku. Ingat yang terpenting itu termasuk juga mengingat akan mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan di Kana di Galilea, ya. Ada seorang, saudaraku, yang anaknya sakit, tentunya disembuhkan Tuhan. Nah, kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia, saudaraku. Orang tersebut dia akan mengikuti teladan misi awal dari pelayanan Yesus. Jadi dia mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus ini, ya. Ada banyak orang dia lupa pada waktu dia mulai diberkati Tuhan, dia mulai dipakai Tuhan luar biasa, atau dia mulai sukses. Saat dia lupa dari mana awal Tuhan mengangkat dia. Itu jangan sampai kita seperti itu, ya. Ibarat kacang lupa kulitnya. Tadi kita lihat awalnya Yohanes 4 ayat 43. Yohanes 4 ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Amin. Amin. Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Jadi Yesus pun tidak melupakan bagaimana dia pertama kali awal melayani, ya, dia membawa orang-orang datang pada Yesus, pada Bapa, ya. Dia mencari murid-murid pertama, termasuk Simon Petrus, ya, dan saudara-saudaranya, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi kita pun bisa melakukan hal yang sama karena kita mengikuti teladan misi awal dari pelayanan Yesus. Ya, saudaraku, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, orang yang taat pada firman, saudaraku, dia tidak melupakan mujizat ajaib, ya. Ini melupakan, bukan melakukan, ya. Kita lihat Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-45. Yohanes 4 ayat 45. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Amin. Amin. Sebab mereka pun turut ke pesta itu. Jadi waktu mereka di pesta itu, mereka saksi, saudaraku, ya, mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan di sana, ya. Saudara-saudara, mereka tidak melupakan akan mujizat ajaib Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak melupakan mujizat ajaibnya Tuhan, saudaraku. Saya berwaktu share dengan hambanya, Pastor Cornelis Ismail, saudaraku, ketika saya pertama kali Tuhan kirim saya untuk misi pelayanan internasional, saudaraku, di kapal misi, kapal Dulos. Dan saya dikontrak 2 tahun untuk keliling dunia, saudaraku, untuk memberitakan Injil, saudara. Dan kami kerja di kapal itu sebagai volunteer, ya. Artinya kami sebagai sukarelawan, saudaraku.
Jadi kita tidak, saudaraku, dibayar ya seperti orang bekerja di kapal pesiar, kapal barang, kapal apalagi kapal penumpang. Itu pasti ada gaji tiap bulan. Kami tidak ada gaji, saudaraku. Dan salah satu komunitas yang ada di tempat saya tinggal, mereka orang-orang sederhana, saudaraku. Pegawai negeri, buruh pelabuhan, mereka setiap bulan mereka kumpulkan persembahan, dan persembahan yang mereka kumpulkan mereka kirim ke lembaga misi ini, saudaraku, di mana saya melayani, saudaraku, ya. Dan saya tidak terima semuanya, saya hanya terima 10%. Nah, yang 90% itu hanya untuk keperluan kami selama kami ada di kapal itu, saudaraku. Jadi kami disebut masyarakat terapung. Jadi kami dari satu negara kemudian ke negara yang lain. Kami setiap sampai di satu negara ada 2 minggu, saudara, kami melayani di situ, baru kami pindah ke negara yang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu, sampai musibah terjadi menimpa saya, saudara sudah mendengar ya, saya jatuh dari atas kapal sampai dokter bilang sudah kritis, tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Kalaupun sembuh, saya cacat seumur hidup dan jalan di atas kursi roda. Lalu kalau saya sembuh, pikiran nggak akan normal. Tapi Tuhan sembuhkan saya dengan ajaib, saudara. Dan saya tidak melupakan bagaimana mujizat ajaib itu dalam hidup saya, saudara. Itulah sebabnya membuat saya begitu bergairah, begitu semangat melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap setia melayani Tuhan, saudara. Ya. Dan kapal yang saya melayani dengan kapal tersebut, saudaraku, rupanya kapal itu, saudara, itu dia hampir seumuran kapal Titanic, saudara. Kalau Anda pernah mendengar kapal Titanic ya, itu menjadi kapal legendaris, saudaraku. Kapal benar-benar bersejarah sampai tenggelam. Ini sama, dibuat tahunnya sama, dibangun tahun 1914, saudaraku. Dan soal kasih Tuhan, kapal ini dia berganti-ganti namanya karena dibeli oleh perusahaan yang berbeda, sampai akhirnya dibeli oleh salah satu badan pelayanan misi yang ada di Mosbach, West Germany, Jerman Barat ya, saudara. Dia memang tempatnya agak jauh dengan Pak Bruri dan Bro Salim di Hamburg, Jerman, saudara. Dan rupanya kapal ini, saudara, dia akhirnya sudah dibeli oleh salah satu pengusaha asal Singapura, dan kapal ini mereka sudah buat hotel, ubah jadi hotel ya, dan bentuk strukturnya masih tetap sama, cuma sudah berubah menjadi hotel. Dan itu ternyata ada di daerah Pangkal Pinang, saudaraku, di Indonesia ini. Dalam Pastor Cornelis, kalau Tuhan izinkan suatu hari saya kepingin ke sana untuk melihat kapal itu, saudaraku. Ya, soal kasih Tuhan, saya tahu Bapak Ibu sekalian, ini satu sejarah dalam kehidupan saya yang tidak bisa saya lupakan. Akan mujizat ajaib Tuhan ini ya. Dan saya masih ingat almarhum saudara-saudaraku, Oma itu cerita, ada seorang ibu, seorang pengusaha di Malaysia itu, dia yang mendoakan saya, dia berpuasa untuk saya supaya dia mohon kesembuhan. Nah, saya tidak tahu itu namanya siapa, saya belum pernah lihat wajahnya seperti apa. Dan kalau Tuhan izinkan suatu hari ketemu dan saya akan salami dia dan saya akan bilang terima kasih untuk doa-doamu, sehingga Tuhan mendengar doa anak-anak Tuhan ya, karena kapal pun dari pihak kapal dulu memberikan surat doa kepada semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia untuk mendoakan kesembuhan saya ini. Dan akhirnya saya sembuh, saudara. Lalu ada pengusaha yang di Malaysia itu, keluarga ini luar biasa cinta Tuhan, istri pengusaha ini setiap hari dia bawa Oma itu pergi ke rumah sakit untuk melihat perkembangan saya. Sampai dari keadaan kritis sampai mujizat terjadi, Bapak Ibu sekalian, dia saksi mata, sehingga ketika mujizat terjadi, dia telepon teman-teman pengusahanya, dan kami di sana setelah itu saya pulang ke rumah tempat di mana dia sediakan untuk kami tinggal bersama mereka. Selama 2 minggu kami melayani di sana, satu. Ada 3 kali pelayanan, satu. Saya tidak melupakan itu, Bapak Ibu. Tuhan ajaib, dan pulang ke Indonesia pun teman-teman di Jakarta sudah atur pelayanan kami 2 minggu. Setelah itu kami pulang lagi ke Ambon dan melayani di Ambon. Awal dari situlah Tuhan bawa kami, Oma almarhum merintis pelayanan banyak sekali anak-anak rohaninya, ya saudaraku. Dan dari situlah saya langsung ke Surabaya dan mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, lalu pelayanan keliling Jawa Timur sampai masuk ke Kediri ini. Saudara,
Jadi inilah yang membuat saya begitu bergairah melayani Tuhan. Ya, kita lihat hasil yang ketiga, saudaraku. Ingat yang terpenting, saudaraku. Yang terpenting, saudara-saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia itu menjadi penyalur mujizat Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-46, Yohanes 4 ayat 46. Yohanes 4 ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Amin. Amin. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Artinya orang yang sakit ini dia membutuhkan yang namanya kesembuhan, ya. Yesus bilang bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tapi orang sakit. Demikianlah orang saudara berdosa, dia butuh Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan dia, yang menebus dia dari segala dosanya. Ya, kalau orang sehat, orang itu nggak butuh dokter. Paling mungkin dokter dia hanya check up saja. Tapi yang sakit inilah yang membutuhkan dokter, salah satu. Dan saya percaya Yesus harus hadir untuk menyalurkan mujizat. Sekarang Yesus secara tubuh insani sudah ada di sorga, tapi rohnya, ya, firman-Nya, perkataannya ada di bumi. Dan kita semua yang adalah tubuh Kristus ini, orang percaya kita adalah bait Roh Kudus ini, kita yang menyalurkan ya mujizat kesembuhan ini, saudaraku. Dan saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini bagi orang percaya. Selama engkau percaya, mujizat masih terjadi. Kecuali kalau engkau tidak percaya, engkau bimbang, engkau ragu, Tuhan tidak melakukan banyak mujizat ajaib apapun, ya, dalam hidup kita. Saya berdoa supaya pagi ini tetap percaya. Mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Yang belum pernah engkau alami, engkau akan mengalami, ya. Termasuk mujizat keuangan. Perkatakan itu, Bapak Ibu. Saya percaya, saudara, mulut kita ini ada kuasa. Ya, karena itu ingat yang terpenting ada 3 poin yang saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Pastor Cornelius Ismail akan berdoa dulu untuk kita semua. Nanti malam jangan lupa ya, saudaraku. Nanti teman Pastor Cornelius Ismail akan isi acara kita. Dia seorang latar belakang Muslim, ya. Papanya orang mana? Padang, ya. Ibunya orang itu, ya. Orang dari latar belakang Muslim, tapi akhirnya dia sudah diselamatkan. Kapan waktu dia isian? Ya, silakan Pastor Cornelius. Baik, selamat pagi Pastor John. Selamat pagi Ya. Bapak sekalian. Bisa dengar suara saya ya Pastor? Oke, Ya? sip. Baik. Iya, jadi puji Tuhan, memang ini anak muda nih, saya lihat dia terlalu berani nih anak. Dia seludupkan Alkitab ke Malaysia tuh sampai 40 kilo, 50 kilo. Dan Tuhan pakai dia luar biasa juga, saya lihat. Karena dia punya semangat ya, saya perhatikan. Dan dia cinta Tuhan. Nah, malam mungkin dia akan lebih banyak share tentang bagaimana Tuhan menolong dia. Dan dia bilang sama saya, panelis 40 negara, 40, saya udah keliling tuh, masuk keluar Malaysia tuh sudah kayak ini aja tuh. Tapi nggak pernah ditangkap, nggak pernah deportasi. Dan kebetulan cara Tuhan untuk menolong dia, ada satu pejabat di sana itu orang penting, jadi dia udah masuk aja begitu dia selalu dikasih rekomendasi, dan Tuhan pakai hal itu. Dan puji Tuhan, waktu kemarin dia bersaksi itu sebenarnya keluarga dia, mamanya itu masih Muslim di dalam keluarga itu. Jadi papa dia itu orang Padang asli, mama dia orang Palembang. Jadi mereka sangat fanatik sekali. Tapi puji Tuhan lah, kita doakan supaya jadi kesaksian. Dan mohon doanya juga Pastor John, tanggal 15 bulan depan ya, kita akan misi ke Vietnam dan ke Malaysia ya. Tuhan tolong kita lah, karena kita juga bergerak terus, kita nggak punya dana sama sekali ya. Tuhan buka jalan lah buat kita semuanya. Baik, itu aja Pastor John. Yes. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami dengar bersama-sama pagi hari ini. Menguatkan kami, membangkitkan tetap gairah pelayanan dalam hidup kami. Aku tahu bahwa apa yang sedang kami alami itu adalah Tuhan sedang membawa kami untuk menjadi berkat
supaya bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Pastor John yang setiap pagi, bahkan juga malam, Tuhan pakai hamba-Mu. Itu menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan pelihara hamba-Mu, Tuhan jaga hamba-Mu. Berdoa menyerahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati istri, berkati juga anak-anak. Bahkan pergumulan menyangkut masalah pengembalaan juga Tuhan Yesus tolong. Dan aku berdoa untuk jiwa-jiwa makin hari Tuhan tambahkan melalui Zoom ini. Amin. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, juga menyerahkan semua kami pagi hari ini. Dengan pergumulan dan masalah kami, Tuhan juga memberkati kami. Berdoa biarlah Tuhan sumber segala-gala dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Bapak. Terpujilah Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa yang sudah dinaikkan oleh hambanya Pastor Cornelis Ismail sebagai peneguhan firman. Ya, Tuhan berkati Pastor Cornelis. Ya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini kita boleh menerima berkat yang baru, mengajarkan untuk ingatlah yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita tetap untuk mengikuti rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Kita nggak ngerti, tapi kita belajar untuk tetap untuk mengingat hal yang terpenting yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita supaya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang militan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga menginginkan kita mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dan juga kita mengingat bahwa begitu banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam firman Tuhan. Kami imani, yakin, percaya bahwa mujizat itu juga terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih Pastor John yang sudah memberkati kita oleh firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, serta keluarga besarnya. Juga saya juga berterima kasih kepada Ibu Welly yang tadi sudah membawakan doa pembukaan untuk firman Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus memberkati Ibu Welly. Saya selalu yakin Ibu Welly, mujizat masih ada buat Ibu Welly. Suaranya diberikan suara yang baru. Yes. Bisa sama-sama untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dan baca firman Tuhan di ibadah pagi maupun malam. Tuhan Yesus memberkati Ibu Welly bersama keluarga besar di Papua. Demikian juga terima kasih kepada Pastor Cornelius yang juga sudah membawakan doa penutup buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor, dan kami terus dukung dalam doa. Yakin percaya apa yang menjadi visi misi bersama teman-teman sepelayanannya terus makin hari semakin banyak jiwa-jiwa percaya pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Pastor Cornelius. Tuhan Yesus memberkati Pastor sama anak-anaknya yang ada di Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Bapak Ibu yang dalam pergumulan beban berat, bisa menuliskan melalui chat di ibadah pagi hari ini, atau bisa melalui via telepon yang mau didoakan di setiap pergumulan maupun apapun. Nanti hamba Tuhan Pastor John setelah selesai ibadah akan mendoakannya buat Bapak Ibu yang mengalami beban berat, sakit, penyakit, atau apapun. Kita sama-sama berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan doa prophetik untuk gereja Chelsea. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Kesha Wilchan
untuk membawakan doa prophetik. Waktu saya persilakan Ibu Kesia. Ya, halo. Terima kasih Pak Lukas, waktunya yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Salam Pastor John, salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik 1 dan 2 yang disertai dengan kata-kata air isi yang diikuti oleh Bapak Ibu. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan berdasar hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Air isi. Setiap lutut telut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Air isi. Doa profetik bagi gereja CVC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam pelayanan gereja CLCC. Air isi. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan berdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Air isi. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan Air isi. isi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Iya, terima kasih Pastor. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Iya, terima kasih kepada Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia. Maju terus bersama Tuhan. Amin. Sama nenek dan keluarga besar nenek yang ada di Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia. Amin. Ya, acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, isi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua. Dan dalam pergumulan dan pergumulan berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin 15 Mei tahun 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting, spesial Happy Birthday Mei tahun 2023,
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiawati di nomor 0813-1414-182202. Demikianlah info Gereja Sisi atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, demikian pengumuman Gereja Sisi. Dan kita akan memasuki acara ibadah selanjutnya, yaitu doa berkat yang dibawakan Pastor John Sarbunan. Sebelumnya, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana ibadah kita sudah dipimpin dari awal hingga pada akhirnya berjalan dengan penuh sukacita. Kita percaya di dalam kami datang beribadah bersama-sama di pagi hari ini, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit, kita percaya bahwa mujizat masih ada buat kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Weli Hubun yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati. Sama keluarga besarnya, Pastor Cornelius Nail di Bogor, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kesia, Willy Chan yang di Hong Kong, memberkati Ibu Kesia bersama nenek, beserta keluarga besar nenek yang di Hong Kong, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sinta, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Yohan, Cindy, Tuhan Yesus memberkati, dan terlebih khususnya kepada Pastor John Sarbunan, yang begitu setia memberkati kita melalui ibadah Zoom pagi maupun ibadah Zoom malam. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan umur panjang, kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, marifat terus yang baru buat Pastor John, agar firman yang diberikan kepada kita melalui ibadah ini boleh menjadikan makanan rohani buat kita semuanya. Kita hidup, Tuhan Yesus menginginkan kita semua jemaat-jemaatnya ingin bertumbuh di dalam kehidupan iman rohani kita. Dan satu hal, Tuhan Yesus juga mau menginginkan kita harus menjadi saksi terang, garam dimanapun Tuhan utus kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, dan saya akan kembalikan pada Pastor John untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya. Kami persilakan Pastor John. Baik, terima kasih Pak Lukas. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Kau layak disembah ya Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kagumi Dia bersama. Ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Ku kagum akan Engkau, sungguh ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Sungguh ku kagum, Yesuslah Tuhan. Selamanya. Mari saudara yang kagum pada Tuhan, hari ini percaya sesuatu yang ajaib masih terjadi. Di tengah-tengah kebaktian kita pagi ini, engkau yang dalam persoalan, engkau terima pertolongan. Engkau yang dalam pergumulan, engkau terima jawaban dari Tuhan. Engkau yang sedang letih lesu, berbeban berat, engkau lelah. Tuhan memberi engkau kekuatan, kemenangan di dalam hidupmu. Ada kuasa ajaib dari Tuhan akan bekerja untuk memberi engkau pertolongan di hari ini. Haleluya. Jangan takut, jangan susah, tetap percaya mujizat ajaib masih terjadi di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, engkau menjamah semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Kami doakan pagi ini untuk koordinator, ya Tuhan, memberkati untuk Pak Lukas yang telah oh Tuhan memimpin ibadah ini sebagai host. Tuhan memberkati Pak Lukas. Aku percaya tangan Tuhan yang kuat memegang engkau dengan tangan kanannya. Di bawah engkau berjalan hari demi hari, melewati setiap situasi, setiap kondisi, setiap persoalan pergumulan. Pengharapanmu pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagimu hari ini. Tuhan sedang menjamah hidupmu, Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Tuhan sedang memulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ajaib bagimu. Jangan takut, jangan susah, jangan khawatir. Bahkan apa yang sudah hilang, apa yang diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan menerangi engkau dengan firman yang menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu. Tetap nantikan Tuhan, karena tidak akan lama lagi pertolongan Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan panjangkan umurmu, supaya engkau bisa melihat kebahagiaan atas hidupmu, atas orang-orang yang kau kasihi, baik Oma Nana, baik juga adik Kesia, Temi. Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan bagimu. Dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan yang terjadi. Satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi Oma Nana, damai sejahtera. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia beribadah. Tuhan cukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Yehova Jireh akan melakukan itu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Asal engkau tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Ingatlah ini dalam engkau melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Untuk Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi engkau anugerah yang terindah. Kasih dan kuasa-Nya dicurahkan atas hidupmu. Tuhan sedang bekerja untuk memberi engkau pertolongan di hari ini. Dia sedang memulihkan hatimu, jiwamu. Dia sedang memulihkan hidupmu. Dia sedang menjamah engkau. Bahkan dia sedang menyembuhkan kelemahan dan penyakitmu. Dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau kekuatan, kemampuan. Engkau bisa bekerja dengan baik dan engkau bisa melayani dengan baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang di Hong Kong. Tuhan berkati kehidupanmu, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang menjadi rencana-rencanamu ke depan, Tuhan yang mendengar, yang menjawab, yang memberi pertolongan pada waktunya. Tuhan berkati Ibu Kesia Willy Chan di pagi ini. Demikian juga dengan Ibu Weli Hukubun. Oh Tuhan, ini hamba-Mu, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan menolong pita suaranya. Tuhan kembalikan suara yang stabil, yang normal seperti semula. Tuhan sedang memulihkan engkau. Tuhan sedang menyembuhkan penyakitmu hari ini, Bu Weli. Bahkan Tuhan sedang memulihkan hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan berkat-Nya,
pertolongannya dalam kehidupanmu. Untuk semua anak mantu cucumu diberkati Tuhan. Memberkati Pak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta. Proyek-proyek yang mereka kerjakan di Wamena, pengecoran tiang listrik, Tuhan berikan cuaca yang baik sehingga pengecoran itu bisa cepat kering dengan baik. Tuhan terima kasih cukupi semua kebutuhan dari Ibu Weli Hukubun. Tuhan berkati sehingga dia bisa melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucu keluarga besar Hukubun yang ada di kota Jayapura, Papua dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya obat yang diminum, makanan yang dimakan, Tuhan sembuhkan, pulihkan Ibu Weli Hukubun. Terima kasih. Doa kami kepada Tuhan, juga teman-teman yang tidak sempat hadir pagi ini, Pak Bruri, Bu Rosalin di Jerman, berkati mereka ya Tuhan. Teman-teman yang lain, Pak Yanto, Bu Joyce, Tuhan tolong mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Ibu Indriani, Ibu ADC, Ibu Lea, diserahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tolong di saat mereka susah, hiburkan. Saat mereka lemah, kuatkan. Saat mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Saat mereka dalam persoalan, Tuhan beri mereka pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Cornelis Ismail yang sudah melayani Tuhan sampai hari ini. Tuhan pakai lebih dahsyat, Tuhan urapi dia. Pelayanan-pelayanan akan, oh Tuhan, sesuatu yang ajaib. Pelayanan-pelayanan jiwa-jiwa ke depan, khususnya untuk yang beberapa waktu akan berangkat ke Taiwan atau ke Vietnam dan lain sebagainya. Tuhan tolong Pak Pastor Cornelis Ismail untuk pelayanan dia, jadikan dia berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong semua anak-anaknya, baik yang di Amerika, di California, maupun yang di Bogor, Tuhan beri mereka masa depan penuh harapan, memberi mereka, ya Tuhan, kecukupan, memberi mereka orang-orang yang baik hati untuk bisa membimbing mereka, untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan sediakan mereka, Tuhan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupi semuanya. Diserahkan masa depan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagimu, dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi engkau hari depan penuh harapan. Tuhan tolong untuk pelayanan nanti malam, oh Tuhan juga untuk sahabat Pastor Cornelis Ismail yang akan mengisi, untuk sharing firman Tuhan, berkati dia Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi dia, dan teman-teman yang lain yang akan hadir nanti malam pun mendengarkan kesaksian, seorang yang berlatar belakang Muslim, percaya Yesus, Tuhan tolong lewat kesaksian ini, benar-benar bisa menguatkan, meneguhkan, dan memberkati anak-anak-Mu nanti malam. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan. Aku berkata dalam nama Yesus, saat ini kami akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan, bukan cuma untuk pribadi kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Kami melihat akan terjadi multiplikasi, akan terjadi pelipat gandaan. Kami berkata di dalam nama Yesus, yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah, yang tidak cukup menjadi cukup, bahkan sangat cukup. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini di dalam nama Yesus. Kami berkata, hai pintu-pintu yang tertutup, terbukalah engkau di hari ini. Hai jalan-jalan yang buntu, terbukalah engkau di hari ini. Kami berkata, utara, berikanlah kepada selatan, jangan engkau tahan-tahan. Kepada yang di timur, Tuhan mendatangkan engkau, dan kepada yang di barat, Tuhan akan menghimpunkan engkau. Dalam nama Yesus, kami berkata, Tuhan, kami akan melihat ada pekerjaan yang besar menanti kami di depan. Ada sebuah pergerakan Allah, kebangunan rohani akan terjadi. Dalam nama Yesus, apa yang digumuli oleh hamba-Mu, Pastor Cornelis Ismail bersama kami hamba-Mu. Tuhan, kami berkata di dalam nama Yesus, terjadilah, 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 terjadilah di dalam nama Yesus. Biarlah api kebangunan rohani melanda Indonesia, melanda tempat-tempat di mana kami berada saat ini. Kami melihat lawatan yang lebih besar lagi dalam nama Yesus. Akan ada lautan manusia, akan terjadi Tuhan pelipat gandaan penuaian besar-besar terjadi. Dan ini kami Tuhan, kami sudah siap melakukannya. Berikan kami hikmat, akal budi, strategi dalam nama Yesus. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melihat itu akan terjadi, itu akan terwujud di dalam nama Yesus. Tuhan persiapkan partner-partner yang lain Tuhan, baik ya Tuhan
sebagai pendoa-pendoa, orang-orang siap bekerja, dan juga Tuhan siapkan dana yang dibutuhkan. Kami percaya semuanya terjadi di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, di tanganmu, di mulutmu, di hidupmu ada kuasa. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan curahkan di dalam nama Yesus atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas keturunanmu, anak cucu keturunanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Seperti Tuhan berkati Yabes berlimpah-limpah, dan Tuhan memperluas daerahnya seluas-luasnya. Tuhan juga memperluas daerahmu seluas-luasnya, dan tangan Tuhan menyertai engkau sehingga kesakitan tidak menimpamu, dan Allah mengabulkan permintaan kita semua. Diberkatilah juga kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, pekerjaan karirmu, dan juga diberkatilah pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan berkati kita Amin. semua Terima pada pagi kasih hari doanya ini. Pastor. Selamat Sama-sama Bu pagi. Tuhan Kesi, Yesus Pak Lukas, memberkati. Tuhan berkati ya. Bu Meli, Tuhan berkati Terima Selamat Pak kasih, pagi. John, John. Bu Meli, Yang Tuhan banyak Pak berkati ya. Ya, Pak Lukas. Terima kasih Lukas, Sampai Suster jumpa nanti malam Iris, teman-teman ya. Sinta. Tolong nanti di Tuhan podcast Yesus ya, memberkati. di-share ya Pastor John, untuk undangan tanggal ke 15, teman-teman yang lain. tanggal Oh 15 ya, kita Pastor ketemu di Cornelis, Surabaya. ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Tanggal 15 saya udah di Surabaya. Nanti kita ketemu di sana, Pak. Ya, bagaimana Pak? Tanggal 15 kita ketemu di Surabaya, Pak. Oke, ya dalam acara pernikahan Pak Yohanes ya. Baik, Pastor Cornelis Ismail, Tuhan memberkati sekali. Sampai kita ketemu ya. God bless you. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ya. Tuhan Cindy. Shalom. Ya, shalom Bu Weli. Tuhan berkati ya. Cepat sembuh ya. Selamat beristirahat Cepat ya. sembuh, Ibu ya. Oke, God bless you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.